Perkenalkan, nama saya Elizabeth Devina dari kelas 12 IPA 9 absen 10. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai struktur dan fungsi dari DNA. Di dalam sel, umumnya kita akan menemukan DNA beruntai ganda, di mana dua helai ini akan saling berikatan membentuk double helix. Nah, sebelumnya kita mengenal dulu apa sih DNA itu. DNA adalah materi genetik yang dibawa dari sel induk untuk diturunkan ke sel anakannya untuk menghasilkan sifat tertentu. Nah, DNA untuk dapat menghasilkan sifat tertentu ini melalui proses yang disebut dengan ekspresi gen. Selanjutnya kita akan mengenal fungsi dari DNA. Nah, fungsi dari DNA ini untuk menyimpan dan menentukan karakteristik biologis pada setiap makhluk hidup melalui koneksi antar molekul yang teratur. Serta DNA juga berfungsi pada tujuan sintesis, yaitu berupa penciptaan protein dan molekul RNA. Nah, pada biologi kita mengetahui bahwa makromolekul itu dibentuk dari monomer yang saling berikatan kovalen sehingga membentuk polimer. Nah, pada DNA ini yang berperan sebagai monomer adalah nukleotida, di mana nukleotida ini akan berikatan sehingga membentuk polinukleotida. Ikatan antara nukleotida untuk membentuk polinukleotida ini disebut ikatan fosfodiester. Nah, nukleotida terdiri dari 3 komponen utama, yaitu fosfat, gula berkarbon 5 atau deoksiribosa, dan basa nitrogen. Nah, basa nitrogen pada nukleotida itu kita kelompokkan menjadi 2, yaitu basa purin dan pirimidin. Yang membedakan yaitu basa purin terdiri dari 2 cincin organik, sedangkan basa pirimidin terdiri dari 1 cincin saja. Nah, yang termasuk basa purin yaitu ada adenin yang dilambangkan dengan A dan guanin yang dilambangkan dengan G. Sedangkan basa pirimidin terdiri atas basa sitosin yang dilambangkan dengan C dan timin yang dilambangkan dengan T. Nah, struktur DNA ini apabila digambarkan secara 3 dimensi akan membentuk double helix seperti pada gambar. Nah, pada gambar terlihat pada bagian dalam struktur double helix ini terdapat garis-garis yang saling berikatan. Nah, garis-garis ini adalah basa nitrogen yang saling berikatan. Sedangkan pada bagian luar struktur double helix terdapat gula yang berikatan pada DNA. Nah, basa nitrogen yang berikatan di dalam struktur double helix ini tidak sembarang basa bisa berikatan, melainkan pasti basa purin akan berikatan dengan basa pirimidin. Jadi pasangan basanya yaitu basa adenin pasti akan berikatan dengan timin, sedangkan basa guanin akan berikatan dengan basa sitosin. Nah, untaian tersebut apabila dibesarkan gambarnya menjadi seperti ini. Terlihat bahwa terdapat garis putus-putus di antara 2 basa nitrogen. Garis putus-putus inilah yang disebut ikatan hidrogen. Jadi, ikatan hidrogen adalah ikatan yang menghubungkan antar basa nitrogen. Ikatan hidrogen ini berkontribusi pada spesifisitas pasangan basa. Jadi pada awal kita mengenal ikatan fosfodiester, yaitu ikatan yang menyatukan antar unit nukleotida membentuk polinukleotida, sedangkan ini kita mengenal ikatan hidrogen, yaitu ikatan yang menyatukan antar basa nitrogen. Terdapat perbedaan jumlah ikatan hidrogen antara adenin dengan timin dan guanin dengan sitosin. Antara adenin dengan timin terdapat 2 ikatan hidrogen, sedangkan antara guanin dan sitosin terdapat 3 ikatan hidrogen. Nah, pada struktur DNA ini kita mengenal untai atas atau yang biasa kita sebut Watson dan untai bawah yang biasa kita sebut Crick. Perbedaannya yaitu jika untai atas di sebelah kiri terdapat gula berkarbon 5, sedangkan sebelah kanan gula berkarbon 3. Sedangkan pada untai bawah atau Crick terdapat 3 gula berkarbon 3 pada kiri dan 5 karbon gula pada bagian kanan. Nah, struktur double helix DNA ini sangat teratur, di mana setiap pergantian helix itu sendiri mengukur sekitar 10 pasangan basa. Nah, pasangan basa ini berperan juga dalam menstabilkan struktur helix itu sendiri. Keteraturan struktur helix ini membentuk 2 pengulangan yang bergantian ruang. Nah, akan dibedakan menjadi 2 alur, yaitu alur utama atau major dan alur kecil atau minor. Nah, alur-alur ini berfungsi sebagai pengenalan basa serta mengikat situs untuk protein. Nah, pada alur major berisikan informasi spesifik dari pasangan basa, sedangkan untuk yang alur minor berisikan informasi yang tidak spesifik dari pasangan basa. Dan saya mau menambahkan sedikit informasi. Jadi pada struktur ini yang kita sebut sebagai satu nukleotida itu terdiri
fosfat, serta gula berkarbon 5, dan basa nitrogen. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih.